Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Di malam hari yang berbahagia ini kembali kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian online kita. Insyaallah taala masih dalam pembahasan berilmu dulu sebelum berkurban, yang kita ambilkan dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Ahkamil Udhiyah yang dikarang oleh Syekh Yahya Ibn Abdul Aziz Al-Rashid hafizahullah ta'ala. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa perkara terkait dengan berkurban. Terakhir kita singgung tentang keutamaan berkurban dan faedah-faedah yang kita dapatkan serta hikmah dari kita berkurban. Ya, maka insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar kurban, dan di sini kita langsung masuk pada hukmul udhiyah. Apa hukumnya berkurban? Ya. Apakah diwajibkan ataukah disunnahkan? Apa hukumnya berkurban ini? Nah, di sini Syekh rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan satu pembahasan tentang hukmul udhiyah, hukum berkurban. Apa hukumnya? Ya, para ulama pada dasarnya tidak berselisih pendapat akan disyariatkannya berkurban. Mereka tidak berselisih pendapat bahwa berkurban itu adalah perkara yang disyariatkan. Namun mereka berselisih pendapat terkait dengan hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian lain mengatakan sunnah. Tapi sepakat ulama disyariatkannya. Makanya kata Al-Imam Syaukani dalam kitabnya As-Sailul Jarrar, beliau berkata, la khilafa fi masyru'iyatil udhiyah wa annaha qurbatun 'azimah. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama akan disyariatkannya berkurban, dan bahwasanya berkurban itu adalah qurbah yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, 'azimah, qurbah yang sangat agung. Nah, baik, terkait dengan perselisihan ulama hukum berkurban itu, jadi sebagian ulama berkata hukumnya wajib, dan itu pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan juga salah satu pendapat dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil, akan tetapi dari dalil-dalil yang mereka bawakan masih memungkinkan untuk dibawakan kepada hukum sunnah sebenarnya. Nah, dan pada sebagian dalil-dalil mereka ada kelemahan padanya. Nah, ada kelemahan padanya. Ya, ini terkait dengan ulama yang berpendapat wajibnya. Akan tetapi mereka yang berpendapat wajibnya berkurban itu pun membatasi. Artinya bagi yang tidak mampu, ya, atau tidak mendapati hewan kurban, tentunya tidak ada kewajiban. Ya, makanya kata Imam Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ibsah, kata beliau, wattafaqal mujibani laha, ya, dan bersepakat, ya, dua ulama yang mewajibkan hal tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik, dari salah satu pendapat beliau, ya, bahwasanya bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban, ya, bagi siapa yang tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak mampu, ya, untuk berkurban,
ya, dari sisi finansialnya, dari sisi ya dia tidak mampu untuk mengeluarkan dana untuk berkurban. Ya, para ulama yang mewajibkan ini bersepakat bahwasanya bagi mereka ini tidak ada kewajiban atas dirinya. Ya, yang diwajibkan itu menurut mereka adalah yang mampu dan bisa mendapatkan hewan kurban. Nah, tapi itu pendapat ulama yang mengatakan hukumnya wajib berkurban. Akan tetapi pendapat mereka ini diselisihi oleh pendapat jumhur mayoritas ulama. Sini kata Syekh, wal jumhuru min ahli al-ilm yaquluna bi annaha sunnatun muakkadah. Jumhur para ulama berpendapat bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Jadi bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Nah, kata beliau, wa hadha huwa rajih wallahu a'lam. Jadi ini pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, wallahu a'lam. Ya, pendapat akan disunnahkannya berkurban itu pendapat yang lebih kuat. Nah, mana dalilnya? Ya, kata Syekh, li'annahu zahir hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha fi sahih Muslim. Karena itu yang nampak dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang dari kalian ingin untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka jangan dia menyentuh rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Ya, jadi kalau orang ingin berkurban, nanti akan kita jelaskan insyaallah hukumnya. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, tidak boleh dia sentuh rambutnya, tidak boleh dia potong, tidak boleh dia cabut, dan tidak boleh dia kupas kulitnya. Masuk di dalamnya kukunya juga tidak boleh dia potong. Nah, sedikit pun tidak boleh, biar sedikit tidak boleh. Ya. Baik, syahidnya di sini sisi pendalilan bahwasanya berkurban itu tidak wajib. Hunaqal sallallahu alaihi wasallam man aroda. Di sini Nabi bersabda man aroda, siapa yang ingin, siapa yang mau berkurban. Nah, ini menunjukkan tidak wajibnya, sebab kalau wajib, ya, kalau wajib maka niscaya tidak ada pilihan, ya, bagi orang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Kalau Nabi katakan man aroda, siapa yang mau, ini mengesankan, ya, artinya itu ada pilihan, siapa yang mau silahkan, siapa yang tidak mau ya tidak apa. Nah, ini sisi pendalilan ulama. Kalau wajib tidak mungkin Nabi berkata man aroda, ya. Nah, sehingga yang benar wallahu alam, ya, bahwasanya berkurban itu tidak wajib, namun dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i dan selainnya dari jumhurul ulama. Ya. Juga di antara dalil yang menunjukkan akan sunnahnya berkurban dan bukan wajib adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, ketika beliau menyaksikan hari Idul Adha bersama Nabi SAW di lapangan, ya. Ketika selesai berkhutbah, maka didatangkan kepada Nabi seekor kambing. Nabi sembelih. Nabi baca Bismillah wallahu akbar, hada anni wa ammal lam yudhahi min ummati. Ini bacaannya Nabi ketika menyembelih kurban. Bismillah, dengan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah yang maha besar, hada anni, ini kurban untuk saya, wa an man lam yudhahi min ummati, dan untuk, ya, umatku yang tidak berkurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nah, taib, Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis ini akan tidak wajibnya kurban, ya. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, dalam sembelihannya tersebut, hada anni wa an man lam yudhahi min ummati. Beliau ikut sertakan umatnya yang tidak berkurban, ya. Artinya apa? Ini cukup, ya, kurban yang beliau lakukan itu cukup untuk Nabi
dan orang-orang yang belum berkurban dari kalangan umatnya, baik dia mampu atau tidak mampu. Jelas ini? Nah, ini para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita melihat ya, sangat banyak juga asar-asar dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan tidak wajibnya berkurban itu. Seperti di sini disebutkan dari Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu an, di mana beliau berkata, adraktu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma la yudhhiyani karahiyata ayyuqtada bihima. Ya. Kata sahabat Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, aku mendapati sahabat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkurban. Kenapa? Karena khawatir ya nanti mereka berdua dijadikan panutan. Maksudnya begini, ya, maksudnya mereka Abu Bakar dan Umar tidak berkurban khawatir, nah jangan sampai manusia menyangka bahwasanya berkurban itu wajib. Ya, kenapa? Abu Bakar dan Umar selalu mengerjakannya. Nah, ketika beliau tidak kerjakan sesekali, ini menunjukkan dan hilanglah pemahaman manusia akan tidak wajibnya kurban itu, ya kan? Akan wajibnya kurban itu kalau ada yang menyangka seperti itu, ya. Itu dari mereka. Kemudian dari Ibnu Mas'ud atau dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, inni la adha'ul udhiyah wa inni la musi makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Nah, kata beliau, sesungguhnya aku meninggalkan berkurban, aku tidak berkurban. Kenapa? Padahal aku mampu. Aku tidak berkurban khawatir tetanggaku berpandangan bahwasanya itu wajib atas diriku, padahal tidak wajib. Ya, asar beliau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, itu apa namanya? Ucapannya Abu Mas'ud Al-Ansari menunjukkan beliau berpandangan itu tidak wajib, ya. Kemudian di sini juga Syekh membawakan ba'dul aqwal fi istihbabil udhiyah. Beberapa pendapat ulama dari kalangan sahabat dan selainnya akan disunnahkannya berkurban, bukan wajib. Di sini beliau nukilkan qala Ibnu Umar, berkata sahabat Ibnu Umar, kama fi sahih al-Bukhari, sebagaimana dalam sahih Bukhari ta'liqan, secara ta'liq, Ibnu Umar berkata, huwa sunnatun ma'rufah, berkurban itu sunnah yang diketahui. Sahabat Ibnu Umar berkata itu sunnah. Kemudian dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata Al-Imam Ahmad, yukrah tarkuha ma'al qudrah, dimakruhkan untuk ditinggalkan itu berkurban kalau mampu, ya. Kalau mampu makruh ditinggalkan, tidak boleh. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir, ya. Taib Imam Ahmad. Kemudian setelah kita jelaskan terkait dengan hukum berkurban, di sini pembahasan yang juga penting, ya, terkait dengan berkurban, yaitu syurutul udhiyah, syarat-syarat berkurban. Syarat namanya ibadah, ada syarat-syaratnya, kayak sholat ada syaratnya, bayar zakat, haji, puasa ada syaratnya, berkurban juga ada syaratnya. Nah, yang mana syarat itu tentunya dimaklumi, ya, harus ada. Kalau tidak ada dan tidak terpenuhi syarat, ya, bisa menyebabkan batalnya itu ibadah, tidak sahnya itu ibadah, ya. Sholat misalnya, salah satu syaratnya berwudu. Siapa yang tidak wudu, batal sholatnya. Sah tidak sah wudunya, batal sholatnya. Sama syarat-syarat berkurban ini, kalau tidak dipenuhi, batal kurbannya. Nah, makanya bagi yang berkurban harus perhatikan perkara-perkara syarat-syarat ini. Di sini Syekh menyebutkan ada 5 syarat, ya. Ada 5 syarat. Kata beliau, hunaka syurutun fil udhiyah nujizuha fi ma yali. Di sana ada syarat-syarat berkurban, kita ringkas di sini sebagai berikut. Yang pertama, antakuna min bahimatil an'am. Berkurban itu harus dari hewan ternak. Tapi tidak semua hewan ternak,
Ya, hewan ternak wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. 3, yaitu onta, sapi dan kambing. Itu saja. Wal ghanam biqismai adh-dha'n wal ma'iz. Kalau kambing masuk di dalamnya kambing dan domba. Ya. Ini liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj 34, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sebutkan ayatnya itu. Ya, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka, ya, berupa bahimatul an'am, ya, hewan-hewan ternak. Naam. Ya, terkait dengan masalah berkurban. Jadi yang sah itu hewan ternak. Ya, tapi kalau sekarang ini kan banyak yang diternakkan, ya. Ayam diternakkan, burung juga diternakkan. Yang dimaksud dengan hewan ternak bahimatul an'am hanya 3 jenis: sapi, unta, dan kambing. Kambing masuk di dalamnya domba, ya. Sapi masuk di dalamnya nanti kerbau. Boleh juga berkorban dengan kerbau, ya. Taib. Nah, kalau dia hewan ternak, berarti kalau hewan bukan diternak, hewan liar, ya, maka tidak sah berkorban dengannya. Maka tidak boleh berkorban dengan sapi liar, tidak boleh. Atau kambing liar, misalnya dapat kambing dari hutan, ya, atau sapi di hutan, tak boleh berkorban dengannya. Kenapa? Karena dia bukan bahimatul an'am, bukan yang diternakkan, bukan yang dipelihara, ya. Yang boleh itu yang sudah dipelihara. Nah, bahimatul an'am. Jelas ini? Ya. Nah, maka itu pendapat kebanyakan ulama, ya, di antaranya imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Seluruhnya bersepakat bahwa berkurban itu hanya dari hewan-hewan ternak, kambing, sapi, dan unta. Nah, berdasarkan ayat tadi, ya. Dan tidak dinukil dari Nabi, tidak pula dari sahabat mereka berkurban, ya, atau melakukan sembelihan hadyu atau bahkan akikah selain dari, ya, apa-apa yang tadi kita sebutkan dari hewan ternak. Nah, dan hewan ternak di sini masuk di dalamnya entah itu yang jantan atau yang betina, boleh. Walaupun dari sisi keutamaan, ya, dari sisi keutamaan nanti akan kita datangkan penyebutannya, ya, terkait dengan mana yang lebih utama, berkurban dengan yang jantan atau yang betina. Tentunya yang jantan lebih utama. Nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Ada riwayat dari Al-Hasan bin Saleh yang ia membolehkan berkurban dengan sapi liar, ya. Bahkan boleh berkurban katanya dengan bob. Bob itu kadal atau biawak di padang pasir, ya. Kalau dari Ibnu Hazm bahkan ada yang riwayat pendapat beliau mengatakan boleh untuk semua hewan yang boleh dimakan yang berkaki 4 atau setiap burung, ya, termasuk ayam. Itu pendapatnya Ibnu Hazm. Namun seluruh pendapat itu baik dari Al-Hasan bin Saleh atau Ibnu Hazm, seluruhnya pendapat mardud, pendapat yang tertolak, ya, tidak boleh. Imam An-Nawawi mengatakan la yujzi baqarul wahsh, tidak sah berkorban dengan sapi liar atau selain bahimatul an'am yang merupakan onta, kambing ataupun sapi. Jelas ini? Nah, ini syarat pertama. Jadi kalau mau berkurban harus bahimatul an'am, tidak semua hewan, ya. Sapi pun kalau sapinya liar tidak boleh, ya. Kambing liar tidak boleh, harus kambing peliharaan yang sudah diternakkan. Nah, itu syarat pertama, ya. Yang kedua, syarat kedua. Jadi syarat pertama tadi harus dari hewan ternak, sapi, unta, dan kambing. Nah, kalau di tempat kita ini ya pilihannya cuma 2, sapi atau kambing, kan, unta tidak ada, ya. Yang kedua, wa antudbah fi waqti dzabhil adhahi, ya. Syarat kedua, disembelih pada waktunya. Jadi kalau mau berkurban, kalau mau dia berkurban sekarang ini dia sembelih, tidak sah kurbannya. Kenapa? Belum waktunya, ya. Waktunya kapan? Nanti akan datang penjelasannya. Nah, ini syarat-syarat ini insya Allah akan dijabarkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala pada apa-apa yang akan datang penyebutannya insya Allah. Di syarat kedua kita sebutkan aja dulu, ya, secara global, disembelih pada waktunya, pada waktu menyembelih hewan kurban. Waktunya kapan? Nanti insya Allah.
Syarat ketiga, antakuna qad balagat as-sinnil mu'tabarah syar'an fala tujzi ma naqasa 'anil umril muhaddad. Ya. Syarat ketiga, sudah cukup umur. Maksudnya hewannya, bukan yang menyembelih. Ya, sudah cukup umur. Ya, walaupun nanti ada juga ketentuan bagi para penyembelih. Ya, nanti akan kita datangkan. Kita akan sebutkan juga insyaallah taala. Jadi hewan kurban sudah cukup umur, ya, yang sudah memang diperhitungkan secara syar'i, maka tidak boleh kalau menyembelih hewan kurban yang belum cukup umur. Berapa batas umurnya akan kita jelaskan. Ini global saja, syarat global saja. Nanti penjelasannya ya akan datang insyaallah. Ya, jadi syarat ketiga, sudah cukup umur hewan kurbannya. Tidak boleh kalau tidak cukup umur. Syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan menyembelih kurban itu. Ya, asal dapat hewan ternak, oh disembelih, belum tentu. Ya, yang sampai disembelih anak sapi misalnya, ya, yang belum cukup umur, tidak boleh. Atau kambing anak-anakannya, tidak boleh. Nah, kemudian syarat yang keempat, antakuna salima minal uyub. Ya, harus selamat dari cacat. Kambingnya, sapinya, untanya, ya, hewan kurbannya tidak boleh ada cacatnya. Ya, cacat yang bagaimana? Yang jadikan tidak sah akan datang insya Allah. Ini global saja ya. Jadi syarat ini cukup panjang insya Allah. Pada halaman-halaman berikutnya akan dijelaskan oleh Syekh. Jadi syarat keempat, ya, tidak boleh ada cacat. Antakuna minal uyub wa sayati fi, insyaallah akan datang penjelasannya insyaallah. Syarat kelima, yang terakhir, antakuna halalan fala takun min haramin. Ya, hewan kurbannya harus halal, tidak boleh dari sesuatu yang haram, hasil curian, nyuri kambing, nyuri sapi untuk dikurbankan, tidak boleh. Syarat yang kelima ini. Kenapa? Fa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau dia hasil curian, hasil rampasan, ya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Jelas ini? Nah, ini 5 syarat. Jadi diingat ya. Yang pertama tadi harus dari hewan ternak, unta, sapi atau kambing. Kalau yang liar tidak boleh. Selain dari 3 ini tidak boleh. Termasuk darinya kambing apa? Domba. Kerbau juga masuk dalam deretan sapi. Ya. Kalau onta, baik yang punuknya 1, punuknya 2, tidak ada perbedaan. Yang jantan, yang betina boleh, ya, walaupun nanti ada keutamaan yang lebih utama jantan. Nah, syarat kedua apa tadi? Disembelih pada waktunya. Ya, ada waktu penyembelihan, nanti akan kita jelaskan. Syarat ketiga, sudah cukup umur. Syarat keempat, ya, harus selamat, bebas dari cacat. Tidak ada cacatnya. Yang kelima harus halal, tidak boleh dari yang haram. Ya. Nah, di sini kata beliau faidah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Majmu'. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab pada jilid 8 halaman 393, wala yujzi'u ghairul an'ami min baqaril wahsh wa hamiri wa dhabba wa ghairuhuma bila khilafin. Kata Imam Nawawi, tidak sah menyembelih kurban selain dari hewan ternak, ya, maka tidak boleh seperti misalnya dari sapi liar, tidak boleh, atau keledai, tidak boleh, atau biawak padang pasir, tidak boleh, dan selainnya. Tidak ada khilaf para ulama dalam masalah ini, tidak sahnya menyembelih kurban selain dari bahimatul an'am yang tadi kita sebut. Wasawaun az-zakar wal untha, ya, dan sama saja hewan kurban ini yang jantan yang betina bisa dikurbankan. Min jami'i dzalik, semuanya boleh. Wala khilafa fi syai' min hadza indana, dan tidak ada perselisihan sedikit pun dalam perkara ini di sisi kami. Ya, Imam Nawawi kalau mengatakan, ya, menurut kami, di sisi kami, ya maksudnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Belum tentu kalau di mazhab yang lain ada kesepakatan, ya, wallahu alam. Baik. Jadi itu 5 syarat, ya, terkait dengan syarat berkurban, ya. Nah, tentunya, ya,
ya dari perkara yang juga dimaklumi bersama, ya sebagaimana syarat seluruh ibadah harus ada ikhlas, keikhlasan, ya kan. Nah, itu juga tentunya disyaratkan, ya kan. Tapi itu dimaklumi ya, karena semua ibadah disyaratkan adanya keikhlasan, ya. Tidak sah ibadah itu kalau tidak ikhlas, bukan untuk pamer, bukan untuk apa, ada keinginan dunia, ndak, tapi betul-betul ingin mencari wajah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melakukan amal ibadah kecuali agar beribadah kepada Allah ikhlas, ya, dari dalam hatinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, ini jadi harus ada keikhlasan. Makanya dalam ayat terkait kurban itu Al-Hajj 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwanya kalian. Ini mengisyaratkan juga harusnya ada keikhlasan dalam berkurban itu, ya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya juga syarat harusnya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya, karena apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amalnya tertolak. Makanya kita berkurban sesuai sunnahnya Nabi SAW, bukan sembarangan kurban itu, ya. Kurban itu ibadah. Namanya ibadah ada aturannya, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terakhir ya kita sebutkan di sini satu masalah yang disebutkan oleh Syekh, hal yudhahi 'anil mayyit, bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Nah, ini masalah ya, banyak ditanyakan tentang masalah ini. Apa hukumnya berkurban untuk orang yang meninggal? Boleh enggak? Ya, yang sudah almarhum kata sebagian orang. Nah, apakah boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Di sini kata beliau nukilkan ucapannya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kata beliau, ahabbu ilayya an yutasaddaq anhu wa la yudhahha an, wa in dhahha fala ya'kul minha syai'a wa yatasaddaq biha kulliha. Kata beliau, yang aku lebih sukai ya terkait dengan orang yang sudah meninggal itu disedekahkan saja atas nama dia. Bukan berkurban untuk nama dia, bukan, tapi disedekahkan saja, itu lebih baik. Itu yang lebih aku sukai, kata Ibnu Mubarak. Wa in dhaha, nah, kalau misalnya ada yang tetap ingin berkurban untuk orang yang mati, ya fala ya'kul minha syai'a. Nah, kalau begitu jangan dia makan dagingnya sedikit pun. Ya. Wa yatasaddaq biha kulliha, tapi dia sedekahkan saja dagingnya semuanya. Untuk orang yang meninggal itu kan dia niatkan memang untuk sedekah untuk orang yang berkurban. Ini. Taib. Kemudian di sini kata beliau, waqala ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Ahkamul Udhiyah wa Zakah, ya. Hukum berkurban, ya. Terkait dengan Ahkamul Udhiyah, hukum-hukum berkurban pada halaman 7. Ibnu Utsaimin berkata, al-aslu fil udhiyah annaha masyru'ah. Asalnya berkurban itu disyariatkan fi haqqil ahya, pada orang yang masih hidup. Jadi disyaratkan pada orang yang masih hidup. Kama kana Rasulullah wa ashabuhu yudhahuna an anfusihim, sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabatnya mereka berudhiyah, berkurban untuk diri-diri mereka, wa ahlihim, dan untuk keluarga mereka. Wa amma ma yadhunnu ba'dul 'amma min ikhtisasil udhiyah bil amwat fala asla lahu. Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang awam dengan mengkhususkan kurban untuk orang mati, ini tidak ada dalilnya, kata Syekh Al-Utsaimin. Baik. Nah, ini penjelasan global dari Ibnu Mubarak dan Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi terkait dengan hukum berudhiyah untuk orang yang mati itu, ya, di sini beliau sebutkan ada 3 hukumnya. Ya, wal udhiyah anil amwat thalathatu aqsam, ada 3 jenisnya. Ya. Yang pertama, ayudhahi anhum taba'an lil ahya. Dia berkurban, ya. Berkurban untuk orang yang mati, tapi hanya sekedar taba'an, ikut kepada orang yang masih hidup. Jadi
sebenarnya yang berkorban orang yang hidup, orang yang masih hidup, tapi dia ikutkan orang yang sudah mati. Ya, misalnya ada orang berkorban, ya, dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, yang keluarganya ini baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya, yang seperti ini boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menyembelih, beliau katakan ini untuk saya dan ini untuk kaum muslimin, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, ya kan? Nah, jadi ini diperbolehkan. Kalau sekedar dia ikutkan, ya, ini yang lebih baik, ya. Dia berkurban untuk dirinya, untuk keluarganya, dia niatkan keluarganya yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu boleh. Yang kedua, ayudhahi anil amwat bimuqtawa wasayahum tanfidan laha. Dia berkurban untuk orang mati, ya, karena menjalankan wasiatnya. Jadi ada orang mau meninggal berwasiat, nanti saya sebelum kalau saya meninggal, ya, tolong sembelihkan hewan kurban untuk saya. Ini boleh. Kita jalankan wasiatnya. Kenapa? Ya, keumuman ayat menyebutkan tentang harusnya menjalankan wasiat, seperti dalam surah Al-Baqarah 181. Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim." Barang siapa yang mengganti, ya, merubah wasiat itu setelah dia mendengarkannya, maka dosanya bagi orang yang merubah. Tak boleh dirubah wasiat itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi kalau orang yang meninggal ini, sebelum meninggal dia sempat berwasiat supaya disembelihkan kurban, maka boleh. Jelas ya? Nah, itu ada pengecualian berarti kan. Yang ketiga hukumnya ayudahi anil amwat tabarru'an mustaqillina anil ahya, ya. Hadhihi jaizah. Nah, kata beliau, yang ketiga berkurban khusus untuk orang yang mati, ya. Bukan diikutkan, bukan juga menjalankan wasiatnya, bukan. Tapi memang khusus ini untuk orang mati. Dia tidak berwasiat sebelum meninggal untuk disembelihkan hewan kurban, dan juga bukan ya langsung atas nama dia. Apa yang seperti ini boleh, ya. Yang seperti ini kata beliau fahadihi jaizah. Ini boleh saja sebenarnya, boleh. Ya. Dan telah disebutkan oleh fuqaha Hanabilah bahwasanya pahalanya akan sampai kepada si mayit dan akan bermanfaat untuknya. Kiasan ala sadaqah anhu. Dikiaskan dengan bolehnya bersedekah untuk mayat. Pahalanya sampai kepada si mayat, orang yang sudah mati itu. Nah, akan tetapi kata beliau, walakin la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyah minas sunnah. Tapi kami tidak memandang, ya, bahwa mengkhususkan kurban untuk si mayit itu dari hal yang sunnah. Kami tidak berpandangan itu sunnah. Tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah berkurban untuk seorang pun dari orang-orang yang sudah meninggal khusus. Tidak pernah. Nabi tidak pernah berkurban untuk pamannya Hamzah. Tidak pula orang yang paling mulia dari kerabat beliau. Tidak pernah. Ya. Nabi tidak pernah berkurban untuk anak-anaknya atau putri-putrinya yang telah meninggal dunia sebelum beliau. Ya kan? Ada 3 putri Nabi SAW yang sudah meninggal sebelum beliau SAW meninggal. Dan ada putra beliau yang meninggal masih kecil, Ibrahim, diantaranya Al-Qasim. Nah, meninggal. Tapi Nabi tidak pernah berkorban untuknya. Bahkan Nabi tidak pernah berkorban untuk istri tercintanya Nabi yang meninggal sebelumnya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Padahal beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Tapi Nabi tidak pernah diriwayatkan Nabi berkorban untuk Khadijah. Ya, artinya apa? Seandainya itu disyariatkan atau itu disunnahkan, niscaya Nabi lakukan. Ya, sahabat pun di masa Nabi tidak pernah melakukannya untuk orang yang mati. Kalaulah disunnahkan, niscaya mereka melakukannya. Jelas ini? Nah, jadi hukum berkurban khusus untuk orang mati, bukan menjalankan wasiatnya, bukan juga mengikutkan, ya, maka hukumnya boleh, tapi tidak disunnahkan. Nah, begitu ya, boleh tapi tidak disunnahkan, ya, tidak ada sunnahnya. Nah, kalau kita katakan tidak ada sunnahnya bukan arti tidak boleh, ya. Itu tidak sunnah tapi boleh. Para ulama mengatakan boleh, ya, karena dikiaskan, hukum dalilnya kias untuk sedekah. Nah,
Taib. Kemudian kata beliau di sini, qultu wa li annal qasda minal udhiyah wa taqarrub ila Allah bidamiha fa hiya qa'imatun ala hadzal asli wa li annahu sayati annal udhiyah tashmalu shadaqah. Karena maksud dari berkurban itu adalah bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darahnya. Maka dia tegak ya akan hal tersebut, dan akan datang bahwasanya udhiyah itu ya di dalamnya juga tercakup nilai sedekah. Karena dengan berudhiyah, berkurban, kita pun menyedekahkan, membagikan sebagian daging-dagingnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian kita di malam hari ini terkait dengan hukum berkurban dan syarat-syarat berkurban, serta faidah tambahan tadi berkurban untuk orang yang mati ya, sesuai dengan apa yang tadi kita sebutkan rinciannya dari kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.